Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Muda Muhammad Ragai Selamutidar dari Kors TLB 23. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan materi yang berjudul Sistem Bahan Bakar Mesin Diesel. Motor bakar diesel biasa disebut juga dengan mesin diesel atau mesin pemicu kompresi. Adalah motor bakar pembakaran dalam yang menggunakan panas kompresi untuk menciptakan penyalaan dan membakar bahan bakar yang telah diinjeksikan ke dalam ruang bakar. Mesin ini tidak menggunakan busi atau biasa disebut spark plug seperti mesin bensin atau mesin gas. Mesin diesel memiliki efisiensi termal terbaik dibandingkan dengan mesin pembakaran dalam maupun pembakaran luar lainnya, karena memiliki rasio kompresi yang sangat tinggi. Mesin diesel kecepatan rendah, seperti pada mesin kapal, dapat memiliki efisiensi termal lebih dari 50%. Komponen sistem bahan bakar diesel dan fungsinya. Di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen yang ada pada sistem bahan bakar pada mesin diesel. Yang pertama ada tangki bahan bakar atau biasa juga disebut dengan fuel tank. Tangki bahan bakar atau fuel tank berfungsi untuk menyimpan bahan bakar, terbuat dari plat baja tipis yang bagian dalamnya dilapisi anti karat. Dalam tangki bahan bakar terdapat fuel cylinder gauge yang berfungsi untuk menunjukkan jumlah bahan bakar yang ada dalam tangki, dan juga separator yang berfungsi sebagai damper bila kendaraan berjalan atau berhenti secara tiba-tiba, atau bila berjalan di jalan yang tidak rata. Fuel inlet ditempatkan 2-3 mm dari bagian dasar tangki. Ini dimaksudkan untuk mencegah ikut terhisapnya kotoran dan air. Yang kedua ada saringan bahan bakar dan water sedimenter. Lalu selanjutnya yang ketiga, pompa priming atau priming pump. Pompa priming berfungsi untuk menghisap bahan bakar dari tangki pada saat mengeluarkan udara palsu dari sistem bahan bakar, atau biasa juga disebut dengan proses bleeding. Yang keempat ada feed pump. Ini biasanya jika pompa injeksinya yang bertipe inline. Feed pump berfungsi untuk menghisap bahan bakar dari tangki dan menekannya ke pompa injeksi. Feed pump adalah single acting pump yang dipasangkan pada sisi pompa injeksi dan digerakkan oleh camshaft pompa injeksi. Yang kelima ada pompa injeksi atau injection pump. Lalu yang terakhir ada injection nozzle. Injection nozzle terdiri atas nozzle body dan needle. Injection nozzle berfungsi untuk menyemprotkan dan mengabutkan bahan bakar. Antara nozzle body dan needle dikerjakan dengan presisi dengan toleransi 1:1000 mm atau 1:40 in. Karena itu kedua komponen itu dalam proses penggantiannya harus secara bersama-sama. Lalu saya akan menjelaskan juga prinsip kerja sistem bahan bakar diesel. Pada dasarnya di mesin diesel hanya udara bersih yang dihisap dan dikompresikan. Bahan bakar dan udara dicampur di dalam silinder dengan cara setelah udara dikompresikan, bahan bakar disemprotkan ke dalam ruang bakar sehingga terjadi pembakaran. Persyaratan tekanan udara kompresi 1,5 sampai 4 MPa atau 15 sampai 40 bar, sehingga temperatur udara naik 700 sampai 900 derajat Celcius. Bahan bakar harus dikabutkan secara halus atau dikabutkan menjadi halus oleh pompa injeksi pada tekanan 100 sampai 250 bar. Ada dua cara penyemprotan bahan bakar ke dalam ruang bakar, yaitu injeksi langsung di mana injection nozzle menyemprotkan bahan bakar langsung ke ruang bakar utama, atau namanya main combustion chamber. Pada akhir langkah kompresi, udara tertekan dan menerima pusaran cepat, akibatnya suhu dan tekanannya naik. Lalu bahan bakar cepat menguap dan menyala dengan sendirinya setelah disemprotkan. Jadi prinsip kerja dari sistem bahan bakar ini, sistem bahan bakar pada diesel ini sangat berbeda dengan sistem bahan bakar pada mesin petrol, mesin gas. Lalu cara penyemprotan yang kedua adalah injeksi tidak langsung, di mana bahan bakar disemprotkan oleh injection nozzle ke kamar depan atau pre-combustion chamber. Udara yang dikompresikan oleh torak memasuki kamar pusar dan membentuk aliran turbulensi di tempat bahan bakar yang diinjeksikan.
Tetapi sebagian bahan bakar yang belum terbakar akan mengalir ke ruang bakar utama melalui saluran transport untuk menyelesaikan pembakaran. Selanjutnya, saya akan membahas ada 2 tipe pompa injeksi pada sistem bahan bakar diesel, yaitu pompa injeksi inline dan pompa injeksi distributor. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu pompa injeksi inline. Maksudnya ini pompa injeksi inline ini bisa kita sebut juga dengan injeksi segaris ya. Jadi pompa injeksi secara umum bisa diartikan sebagai alat khusus pada mesin diesel yang digunakan untuk menciptakan tekanan tinggi pada solar. Tekanan yang tinggi ini digunakan pada injektor agar bisa mengabutkan solar. Sesuai dengan prinsip injektor yang memiliki nozzle dengan lubang cukup kecil, nozzle ini memiliki nipple jet yang bisa terbuka jika terdapat solar bertekanan. Jadi nanti lubang yang cukup kecil ini akan mengeluarkan bahan bakar yang sudah diproses, jadinya nanti akan menghasilkan tekanan untuk menyemprotkan bahan bakar ke ruang bakar. Lanjutannya dari yang injeksi inline, pompa injeksi tipe inline pada mesin diesel didesain untuk dipakai pada mesin instalasi tetap, kendaraan komersil, dan mesin konstruksi dan pertanian. Jadi mobil-mobil yang biasa pada umumnya menggunakan tipe injeksi inline. Pada umumnya mekanisme injeksi bahan bakar menyuplai mesin diesel berbahan bakar solar bertekanan ke ruang bakar. Untuk melakukan peranan itu karena itu cara kerja pompa injeksi inline ialah bahan bakar dipompa lewat aliran bahan bakar bertekanan tinggi ke nozzle, lalu nozzle menyuntikkan atau mengabutkannya ke ruangan bakar mesin. Yang kedua ada pompa injeksi distributor. Pompa injeksi distributor adalah tipe pompa injeksi pada mesin diesel. Fungsi pompa injeksi distributor untuk menginjeksi bahan bakar. Bahan bakar diberi penekanan untuk memudahkan proses pembakaran. Pada pompa injeksi distributor, pompa injeksi hanya mempunyai sebuah komponen pompa. Ini mengakibatkan sebuah komponen pompa bekerja untuk membagikan bahan bakar ke 4 buah silinder. Tetapi penekanan bahan bakar yang dibuat oleh pompa injeksi ini lebih rendah dibanding pompa injeksi tipe yang segaris atau inline. Karena itu pompa injeksi distributor sering dipakai untuk kendaraan kecil dan menengah. Jadi pompa injeksi distributor ini ada hanya ada satu pompa yang nanti menyalurkan ke 4 silinder yang ada pada mesin. Jadi ini injeksi yang satu ini berbeda dengan injeksi yang inline dan juga banyak kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada penyampaian materi yang sangat-sangat kurang dan mungkin kurang bisa untuk dimengerti, mohon dimaafkan. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga bermanfaat apa yang telah saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.